Douglas Luiz tiba di Turin setelah tinggalkan Aston Villa untuk Juventus. Juventus membagikan video kedatangan gelandang asal Brasil itu di Bandara Caselle pada Senin malam waktu setempat melalui berbagai platform media sosial. Mantan pemain Manchester City ini telah menandatangani kontrak 5 tahun dengan Bianconeri, yang berlaku hingga Juni 2029. Juventus setuju membayar 50 juta euro untuk merekrut Douglas Luiz dari Aston Villa, dengan pembayaran yang dapat diangsur selama 4 tahun. Sebagai gantinya, Villa membayar total 22 juta euro untuk dua pemain muda Juventus, yaitu Samuel Iling Junior dan Enzo Barrenechea. Pemain berusia 26 tahun ini diharapkan segera bergabung dengan rekan-rekan setimnya dan berlatih di bawah asuhan Thiago Motta untuk pertama kalinya pada hari Selasa kemarin. Luiz adalah salah satu dari 4 pemain baru Juventus di bawah asuhan Motta pada bursa transfer musim panas ini. 3 pemain lainnya adalah Khéphren Thuram, Michele Di Gregorio, dan Juan Cabal, yang sudah menjalani debut dalam pertandingan uji coba melawan Nuremberg kemarin, meskipun berakhir dengan kekalahan telak 0-3. Juventus masih berencana merekrut setidaknya 3 pemain lagi, dengan Teun Koopmeiners, Jean-Claire Todibo, dan Karim Adeyemi sebagai prioritasnya. Fabio Miretti bakal absen di sisa laga uji coba Juventus, karena mengalami cedera. Pemain berusia 20 tahun ini tampil sebagai starter dalam laga uji coba pertama Juventus di musim panas, melawan Nuremberg di Jerman. Gelandang timnas Italia tersebut ditarik keluar setelah jeda, sementara Juve menderita kekalahan telak 0-3, sebuah awal buruk bagi pelatih Thiago Motta. Kini, menurut laporan jurnalis Italia Romeo Agresti pada Senin, Fabio Miretti akan melewatkan sisa laga pramusim Juventus. Agresti melaporkan bahwa Miretti mengalami trauma pada kaki kanannya, yang ternyata mengalami fraktur setelah diperiksa di J Medical. Pemain yang akan merayakan ulang tahunnya ke-21 pada Agustus mendatang tersebut akan menjalani tes lagi dalam 15 hari ke depan. Dengan demikian, Miretti tidak diharapkan tersedia untuk 2 laga uji coba tersisa Juventus, melawan Brest dan Atletico Madrid. Juventus akan menghadapi Brest pada minggu depan di Stadio Adriatico, Pescara, Italia, dan kemudian melawan Atletico Madrid di Nyaul Levi, Gothenburg, Swedia. Selain itu, Juve juga akan memiliki 1 laga uji coba lainnya melawan tim junior mereka, Next Gen. Tim asuhan Thiago Motta mempersiapkan diri untuk musim baru yang akan dimulai dengan menghadapi Como di Allianz Stadium, Turin pada 20 Agustus mendatang. Juventus ajukan tawaran untuk Karim Adeyemi ternyata lebih dari 30 juta euro. Ketertarikan Juventus terhadap penyerang asal Jerman ini telah diketahui sejak beberapa pekan lalu. Mereka telah mendatangkan 4 pemain baru pada bursa transfer musim panas ini, yaitu Michele Di Gregorio, Khéphren Thuram, Juan Cabal, dan Douglas Luiz. Namun, Direktur Olahraga Cristiano Giuntoli telah berjanji kepada pelatih baru Thiago Motta bahwa dia akan mendatangkan 3 pemain lagi. Salah satu targetnya adalah Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund, dan menurut jurnalis Romeo Agresti pada Selasa sore, Juventus telah menyiapkan tawaran pertama untuk penyerang berusia 22 tahun tersebut. Penawaran tersebut awalnya dilaporkan bernilai 30 juta euro, namun jurnalis Italia lainnya, Gianluca Di Marzio, melaporkan nilai yang berbeda. Di Marzio mengonfirmasi bahwa Juventus sedang mempersiapkan penawaran sebesar 35 juta euro sebagai nilai tetap, ditambah 10 juta euro dalam bentuk bonus untuk mantan pemain RB Salzburg tersebut. Sementara itu, jurnalis Fabrizio Romano menyebutkan bahwa kedua pihak belum mencapai kesepakatan kontrak. Di Marzio melaporkan bahwa tawaran yang diajukan Giuntoli adalah gaji 4 juta euro per tahun dengan bonus 1 juta euro untuk kontrak jangka panjang. Namun, dia juga mengonfirmasi bahwa negosiasi antara klub dan pemain masih berlangsung. Agen Max Allegri komentari proyek baru Juventus bersama Thiago Motta. Si-nyonya tua memutuskan untuk memecat Massimiliano Allegri pada Mei 2024, kurang dari 48 jam setelah sang pelatih berusia 56 tahun membawa pulang trofi Coppa Italia musim lalu. Trofi tersebut merupakan satu-satunya yang diraih Allegri dalam periode keduanya melatih Juventus, yang dimulai pada 2021.
Juventus memecatnya bertepatan dengan ketersediaan Thiago Motta di pasar transfer, setelah pelatih berdarah Italia dan Brasil tersebut menciptakan sensasi bersama Bologna. Juve memberikan dukungan kepada Motta dengan mendatangkan 4 pemain baru sejauh ini, yaitu Khéphren Thuram, Juan Cabal, Douglas Luiz, dan Michele Di Gregorio. Namun, laga debutnya berjalan buruk setelah dikalahkan 0-3 oleh Nuremberg pada Jumat lalu. Juventus masih berencana merekrut setidaknya 3 pemain lagi, dengan Teun Koopmeiners, Jean-Claire Todibo, dan Karim Adeyemi sebagai prioritas utama. Giovanni Brancini pun mengomentari proyek baru Bianconeri bersama pelatih baru setelah memecat kliennya, Allegri. Kami telah melihat beberapa kasus yang membuat klub kelelahan dan semua perubahan yang mengikutinya, kata Brancini kepada Calciomercato. Selama 2 bulan terakhir, saya melihat para pemain dengan nilai luar biasa meninggalkan Juve, orang-orang yang membangun sektor muda ini, next gen, tambahnya. Menurut saya, ada perubahan signifikan yang diimplementasikan secara paksa, berbeda dari kondisi awal, terkait dengan keinginan pemilik untuk merombak total citra klub, ujarnya. Ada beberapa perekrutan besar, pelatih baru yang harus menunjukkan dirinya, serta pemain-pemain baru, tambahnya. Jadi kiper Juventus, Michele Di Gregorio incar timnas Italia. Michele Di Gregorio bergabung dengan Juventus pada bursa transfer musim panas ini setelah pindah dari AC Monza dengan biaya yang bisa mencapai 20 juta euro. Penjaga gawang berusia 27 tahun ini tampil impresif musim lalu, mencatatkan 14 clean sheet dari 33 penampilan di Serie A. Catatan tersebut membuat Di Gregorio dinobatkan sebagai penjaga gawang terbaik Serie A musim lalu, namun ia dilewatkan oleh pelatih timnas Italia untuk skuad Piala Eropa 2024. Di Juventus, Di Gregorio berharap bisa menunjukkan kemampuannya dan membuktikan bahwa dia layak dipanggil untuk memperkuat tim nasional Italia di masa depan. Berbicara tentang ambisinya di Juve, Di Gregorio mengaku ingin menembus tim nasional Italia, namun tujuan utamanya adalah mencapai sesuatu bersama Juve. Tujuan saya adalah melakukan yang terbaik dan meraih kepuasan tertentu. Tentu saja, tim nasional adalah tujuan, kata Di Gregorio dalam konferensi pers pertamanya sebagai pemain Juve, dikutip dari Football Italia. Meraih pencapaian di Juve adalah tujuan utama. Saya memikirkan hal itu membutuhkan kerja keras luar biasa dan pengorbanan. Namun, saya tahu bahwa saya berada di tempat yang tepat, katanya. Selain fokus pada performanya sendiri, Di Gregorio juga melihat peluang untuk belajar dari rekan-rekan setimnya yang berpengalaman di Juventus. Klub ini dikenal dengan sejarah panjang kesuksesan dan budaya kompetitif yang kuat, yang diharapkan dapat membantu Di Gregorio mengembangkan dirinya lebih jauh.